Saat seseorang demam, pada umumnya suhu tubuh akan meningkat. Mengukur suhu tubuh merupakan cara antisipasi untuk menentukan perlu atau tidaknya penanganan lebih lanjut saat demam. Apa yang dimaksud dengan suhu? Bagaimanakah proses mengukur suhu? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Secara mikroskopis, suhu adalah ukuran kuantitatif panas atau dingin. Ketika atom dan molekul dalam suatu benda bergerak atau bergetar dengan cepat, keduanya memiliki energi kinetik rata-rata atau EK yang lebih tinggi dan dapat dikatakan bahwa benda itu panas. Ketika atom dan molekul bergerak lambat, keduanya memiliki energi kinetik rata-rata atau EK yang lebih rendah dan dapat dikatakan bahwa benda itu dingin. Untuk mengetahui besarnya suhu suatu benda, kita memerlukan suatu alat yang disebut termometer. Terdapat banyak jenis termometer. Termometer yang dipakai untuk mengukur suhu badan pasien di rumah sakit umumnya berupa termometer berbentuk batang seperti berikut. Ada juga termometer batang yang dipakai untuk mengukur suhu ruangan seperti berikut. Termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisi pipa kapilernya berupa raksa atau alkohol. Raksa dipilih sebagai zat yang digunakan dalam termometer karena raksa memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Raksa mengilap sehingga mudah dilihat. Raksa mampu menyerap panas dengan cepat dari benda yang sedang diukur. Raksa memiliki titik beku yang rendah, yaitu negatif 39 derajat Celcius, dan titik didih yang tinggi, yaitu 357 derajat Celcius. Oleh karena itu, raksa dapat digunakan untuk mengukur berbagai suhu, baik rendah maupun tinggi. Raksa tidak membasahi dinding tabung, sehingga hasil pengukurannya lebih akurat. Raksa dapat memuai secara teratur. Meskipun demikian, raksa memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. Raksa termasuk bahan kimia berbahaya. Raksa tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Adapun beberapa keunggulan alkohol adalah sebagai berikut. Alkohol cepat mengambil kalor suatu benda yang diukur, walaupun tidak secepat raksa. Alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah, sebab mempunyai titik beku mencapai negatif 144 derajat Celcius. Alkohol mengalami pemuaian yang teratur sesuai kenaikan suhu benda yang diukur. Meskipun demikian, alkohol memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. Alkohol mempunyai titik didih yang rendah, yakni sekitar 78 derajat Celcius, sehingga tidak baik untuk mengukur suhu yang tinggi. Alkohol dapat membasahi dinding tabung. Alkohol tidak berwarna, sehingga perlu diwarnai agar hasil pengukuran dapat terbaca. Di antara kedua zat tersebut, termometer dengan raksa lebih sering digunakan dibandingkan termometer dengan alkohol untuk mengukur suhu dengan ketelitian yang tinggi. Pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atmosfer. Di antara kedua titik tetap tersebut dibuat skala suhu.
Penetapan titik tetap bawah ialah suhu ketika es melebur. Sedangkan penetapan titik tetap atas ialah suhu ketika air mendidih. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 4 jenis skala termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada 4 jenis skala termometer tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, termometer Celsius. Skala suhu Celsius ditetapkan oleh Andreas Celsius, yaitu seorang ahli fisika dari Swedia. Dalam pembuatan skala termometer menurut Andreas Celsius, titik lebur es pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai titik tetap bawah termometer dengan nilai 0 derajat Celcius. Sementara itu, titik didih air sebagai titik tetap atas termometer ditetapkan pada suhu 100 derajat Celcius. Kedua, termometer Reaumur. Skala suhu termometer dengan skala Reaumur merupakan hasil temuan dari ahli fisika asal Prancis bernama Reine-Antoine Fairchild de Reaumur. Skala termometer pada Reaumur sama seperti skala termometer pada Celsius. Perbedaannya adalah titik atasnya bernilai 80 derajat Reaumur yang ditetapkan sebagai derajat panas dari air yang sedang mendidih pada tekanan udara 1 atmosfer. Sementara itu, angka 0 derajat Reaumur dipakai sebagai skala terbawah dari es yang sedang mencair pada tekanan udara 1 atmosfer. Ketiga, termometer Fahrenheit. Skala ini diberi nama Fahrenheit sesuai dengan nama ilmuwan yang pertama kali membuatnya, yaitu ahli fisika dari Jerman bernama Gabriel Fahrenheit pada 1686 sampai 1736. Pada skala Fahrenheit, es yang sedang mencair diberi nilai 32 derajat Fahrenheit dan air yang mendidih diberi nilai 212 derajat Fahrenheit yang terukur pada tekanan 1 atmosfer sesuai termometer lainnya. Keempat, termometer Kelvin. Besaran pokok suhu dengan satuan Kelvin merupakan hasil temuan dari Lord Kelvin atau William Thomson, yaitu ahli fisika dari Skotlandia. Satuan suhu berdasarkan Sistem Internasional atau SI menggunakan satuan Kelvin. Menurut Kelvin, pada tekanan 1 atmosfer, air yang mendidih memiliki nilai 373 Kelvin, dan es melebur bernilai 273 Kelvin. Karena adanya perbedaan dalam menggunakan satuan suhu, untuk mengetahui hubungan antar skala termometer, kita dapat melakukan konversi suhu. Skala termometer dapat dikonversi ke skala termometer yang lain apabila pada saat menentukan titik tetap, kedua termometer berada dalam keadaan yang sama. Misalnya, kita akan menentukan skala termometer X dan termometer Y. Termometer X memiliki titik tetap bawah XB dan titik tetap atas XA. Termometer Y memiliki titik tetap bawah YB dan titik tetap atas YA. Titik tetap bawah dan titik tetap atas kedua termometer tersebut adalah suhu saat es melebur dan suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap pada tiap-tiap termometer, diperoleh hubungan sebagai berikut. Tx dikurangi Xb dibagi Xa dikurangi Xb sama dengan Ty dikurangi Yb dibagi Ya dikurangi Yb. Nilai titik tetap bawah dan titik tetap atas untuk 4 jenis termometer tersebut
dapat dirangkum ke dalam tabel berikut. Selanjutnya, kita dapat memperoleh rumus hubungan antar skala termometer sebagai berikut. Pertama, rumus hubungan skala Celsius dengan skala Fahrenheit. Pada tabel tadi, telah diketahui bahwa titik tetap bawah skala Celsius ialah 0 derajat Celsius dan titik tetap bawah skala Fahrenheit ialah 32 derajat Fahrenheit. Adapun titik tetap atas skala Celsius adalah 100 derajat Celsius dan titik tetap atas skala Fahrenheit adalah 212 derajat Fahrenheit. Dengan demikian, hubungan antara skala Celsius dan skala Fahrenheit dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. TC dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0 sama dengan TF dikurangi 32 dibagi 212 dikurangi 32. TC dibagi 100 sama dengan TF dikurangi 32 dibagi 180. TC dibagi TF dikurangi 32 sama dengan 100 dibagi 180. Selanjutnya, sederhanakan ruas kanan dengan membaginya dengan 20, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. TC dibagi TF dikurangi 32 sama dengan 5 dibagi 9. Jadi, didapatkan rumus hubungan antara skala Celsius dan skala Fahrenheit sebagai berikut. TC sama dengan 5 dibagi 9 dikali dalam kurung TF dikurangi 32. Atau TF sama dengan 9 dibagi 5 dikali TC ditambah 32. Kedua, rumus hubungan skala Celsius dengan skala Kelvin. Pada tabel tadi, telah diketahui bahwa titik tetap bawah skala Celsius ialah 0 derajat Celsius dan titik tetap bawah skala Kelvin ialah 273 Kelvin. Adapun titik tetap atas skala Celsius adalah 100 derajat Celsius dan titik tetap atas skala Kelvin adalah 373 Kelvin. Dengan demikian, hubungan antara skala Celsius dan skala Kelvin dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. TC dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0 sama dengan TK dikurangi 273 dibagi 373 dikurangi 273. TC dibagi 100 sama dengan TK dikurangi 273 dibagi 100. TC dibagi TK dikurangi 273 sama dengan 100 dibagi 100. Selanjutnya, sederhanakan ruas kanan dengan membagi pembilang dan penyebut sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. TC dibagi TK dikurangi 273 sama dengan 1. Jadi, didapatkan rumus hubungan antara skala Celsius dan skala Kelvin sebagai berikut. TC sama dengan TK dikurangi 273. Atau TK sama dengan TC ditambah 273. Ketiga, rumus hubungan skala Celsius dengan skala Reaumur. Pada tabel tadi, telah diketahui bahwa titik tetap bawah skala Celsius ialah 0 derajat Celsius. Dan titik tetap bawah skala Reaumur ialah 0 derajat Reaumur. Adapun titik tetap atas skala Celsius adalah 100 derajat Celsius dan titik tetap atas skala Reaumur adalah 80 derajat Reaumur. Dengan demikian, hubungan antara skala Celsius dan skala Reaumur dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. TC dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0 sama dengan TR dikurangi 0 dibagi 80 dikurangi 0. TC dibagi 100 sama dengan TR dibagi 80. TC dibagi TR sama dengan 100 dibagi 80.
Selanjutnya sederhanakan ruas kanan dengan membaginya dengan 20, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. TC dibagi TR sama dengan 5 dibagi 4. Jadi, didapatkan rumus hubungan antara skala Celsius dan skala Reaumur sebagai berikut. TC sama dengan 5 dibagi 4 dikali TR, atau TR sama dengan 4 dibagi 5 dikali TC. Berdasarkan ketiga konversi tersebut, kita dapat merangkum rumus-rumus konversinya ke dalam tabel konversi skala termometer seperti berikut. Kita dapat melengkapi tabel rumus konversi dari satu skala termometer ke yang lainnya dengan menggunakan rumus konversi titik tetap kedua termometer, sehingga akan didapatkan rumus-rumus sebagai berikut. Untuk lebih memahami suhu dan termometer, mari kita simak beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya sebagai berikut. Contoh soal 1. Jika skala Kelvin menunjukkan nilai suhu sebesar 293 Kelvin, angka ini akan sesuai dengan skala Fahrenheit pada nilai suhu sebesar berapa derajat? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, TK sama dengan 293 Kelvin. Ditanya, berapakah besar TF? Jawab, kita dapat menghitung konversi skala Kelvin ke skala Fahrenheit dengan rumus berikut. TF sama dengan 9 dibagi 5 dikali dalam kurung TK dikurangi 273 ditambah 32. TF sama dengan 9 dibagi 5 dikali dalam kurung 293 dikurangi 273 ditambah 32. TF sama dengan 9 dibagi 5 dikali 20 ditambah 32. TF sama dengan 36 ditambah 32. TF sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Jadi, besar suhu dalam skala Fahrenheit ialah 68 derajat Fahrenheit. Contoh soal 2. Terdapat termometer X yang memiliki titik lebur es pada angka negatif 30 derajat X dan titik didih air pada angka 120 derajat X. Apabila suhu sebuah benda pada skala termometer Celsius sebesar 40 derajat Celsius, berapakah skala yang ditunjukkan pada termometer X? Diketahui, titik lebur es atau titik tetap bawah termometer X adalah negatif 30 derajat X atau XP sama dengan negatif 30 derajat X. Titik didih air atau titik tetap atas termometer X adalah 120 derajat X atau XA sama dengan 120 derajat X. Suhu benda pada skala termometer Celsius adalah 40 derajat Celsius atau TC sama dengan 40 derajat Celsius. Titik tetap bawah termometer Celsius adalah 0 derajat Celsius atau CB sama dengan 0 derajat Celsius. Titik tetap atas termometer Celsius adalah 100 derajat Celsius atau CA sama dengan 100 derajat Celsius. Ditanya, berapakah besar skala TX? Jawab, kita dapat mengetahui besar suhu benda pada termometer X dengan menggunakan rumus perbandingan perubahan suhu dengan interval kedua titik tetap pada termometer X dan Celsius sebagai berikut. TX dikurangi XB dibagi XA dikurangi XB sama dengan TC dikurangi CB dibagi CA dikurangi CB.
TX dikurangi negatif 30 dibagi 120 dikurangi negatif 30 sama dengan 40 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. TX ditambah 30 dibagi 120 ditambah 30 sama dengan 40 dibagi 100. TX ditambah 30 dibagi 150 sama dengan 40 dibagi 100. TX ditambah 30 sama dengan 40 dikali 150 dibagi 100. TX ditambah 30 sama dengan 60. TX sama dengan 60 dikurangi 30. TX sama dengan 30 derajat X. Jadi, besar skala termometer X adalah 30 derajat X. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Kedua, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Ketiga, termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisi pipa kapilernya berupa raksa atau alkohol. Beberapa keistimewaan dan kelemahan raksa dan alkohol adalah sebagai berikut. Keempat, pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur, sedangkan penetapan titik tetap atas adalah suhu ketika air mendidih. Kelima, penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada beberapa jenis skala termometer adalah sebagai berikut. Keenam, skala termometer dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain apabila pada saat menentukan titik tetap, kedua termometer berada dalam keadaan yang sama. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap pada tiap-tiap termometer, diperoleh hubungan sebagai berikut. Ketujuh, tabel rumus konversi dari satu skala termometer ke skala termometer lainnya adalah sebagai berikut.